Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah memuji nama-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang terbesar dan termulia, yang patut kami agungkan dan kami puji. Dan sekarang ini pun kami juga akan mendengarkan tentang tema tentang kemuliaan Tuhan di dalam penghakiman akhir zaman ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai kami semua dari awal sampai akhir sehingga kami dapat memperoleh hikmat akal budi dari Tuhan sendiri sehingga kami dapat melihat keindahan firman-Mu ya Tuhan, di mana ketika kami melaksanakan firman-Mu maka kami akan menuju kepada satu pengharapan yang pasti bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur atas semuanya ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore ya. Masih sore. Selamat sore untuk kita semua. Saya akan menguraikan pada bagian yang ketiga ini, yaitu tentang penghakiman dan pengharapan. Penghakiman dan pengharapan. Saya akan share screen dulu. Oh ya, ini aja. Ya. Yang satunya. Ini ya. Terus caranya untuk yang satunya gimana ya? Sebentar. Oh ya, ini yang satunya. Ya. Ya, judgment and hope. Saya akan membacakan satu ayat yang sangat penting, yang mana ini merupakan dasar kita untuk mengetahui tentang penghakiman terakhir itu apa. Yaitu begini, dan aku melihat tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya, langit dan bumi lenyap, dan tidak ditemukan tempatnya lagi. Lalu aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta Tuhan itu. Kemudian semua kitab dibuka, dan dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut apa yang tertulis di kitab itu, menurut perbuatan mereka. Itu dari Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai yang ke-12. Ya, kira-kira gambar penghakiman itu begini. Ini kira-kira ya, itu ada tahta yang berwarna putih, terus Tuhan Yesus duduk di tahta itu, lalu malaikat-malaikat itu membunyikan trompet, membunyikan sangkakala, dan ya ada yang bernyanyi. Nah, ini ada malaikat yang kayak mempersilahkan gitu ya. Nah, di depan sini yaitu kita semua suatu saat nanti gitu ya, yang berada di depan malaikat-malaikat ini kan kita semua ya. Itu dihakimi oleh Tuhan Yesus gitu. Ya, itulah yang disebut dengan penghakiman terakhir di pasal 20. Nah, apa itu penghakiman terakhir? Nah, penghakiman terakhir itu adalah di mana Tuhan Yesus yang akan menghakimi semua manusia di akhir zaman, seperti gambar tadi ya, yaitu bahwa seluruh manusia itu dibangkitkan. Dan suasana ketika itu bagaimana? Suasana ketika itu, langit dan bumi yang saat ini sedang kita pijak,
dan langit yang menjadi atap kita sekarang ini, itu sudah nggak ada lagi. Itu sudah dibinasakan. Coba kita akan lihat sekali lagi di atas ya. Ya ini ya. Dari hadapannya, langit dan bumi lenyap dan tidak ditemukan tempatnya lagi. Nah, sekarang dari sini saya akan bertanya dulu mengenai perbedaan antara eskatologi dan apokaliptik. Ya, eskatologi itu adalah apa yang diungkapkan oleh nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan apokaliptik itu adalah apa yang diungkapkan. Nah, kitab apokaliptik di dalam kitab suci kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada dua. Yaitu yang pertama kitab Daniel. Dan yang kedua adalah kitab Wahyu. Nah, dua kitab ini adalah dua kitab apokaliptik. Sedangkan kitab-kitab yang lain yang berisi nubuat-nubuatan, nubuat-nubuat itu adalah eskatologi. Nah, sekarang perbedaan eskatologi atau berita-berita kenabian dan apokaliptik, berita kitab Daniel dan kitab Wahyu, itu perbedaannya apa? Saya akan berikan ilustrasi saja untuk kita bisa membedakan antara keduanya. Nah, ilustrasinya adalah saya misalnya membeli satu gedung tua. Lalu saya mau membuat gedung yang saya beli ini bagaimana gitu ya, mau mempercantik gitu ya. Tapi bagaimana? Itu saya harus menyewa konsultan. Lalu konsultan saya bayar untuk mengecek rumah yang saya beli ini. Lalu, ya singkat cerita, si konsultan itu sudah mengecek. Setelah mengecek, dia berkata begini, Pak, gedung ini dibangun oleh Belanda. Itu tembok-temboknya itu sangat bagus. Dia tidak cuman tembok yang seperti di Indonesia ini, ya cuman begini-begini aja ya, tumpuk-tumpuk, satu arahnya begini aja, cuman itu digini-giniin ya dia. Terus ya pokoknya yang bangun tembok lah. Tapi untuk yang ini, temboknya itu bukan hanya begini, tapi gini juga. Jadi itu seperti kayak double tembok. Sehingga dan juga itu apa namanya batu batanya itu batu bata Belanda sangat kuat. Jadi sayang kalau diambrukin, diruntuhkan itu sayang sekali. Nah, Bapak lebih baik itu semen-semennya dikerok aja, lalu di semen lagi, terus atapnya diganti saja dengan atap yang lebih kuat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika rumah itu sudah jadi, maka saya bisa katakan rumah baru enggak? Saya bisa katakan bahwa rumah itu baru. Tapi, rumah baru ini bukan sepenuhnya baru. Kerangkanya semuanya rumah itu sebenarnya adalah rumah lama. Cuman rumah lama itu diperbaharui atau istilahnya itu direnovasi. Renovasinya adalah renovasi total, bisa dikatakan begitu. Tapi rumahnya ya masih rumah itu gitu. Nah, tapi yang kedua, misalnya konsultan itu berkata begini, Pak, ini temboknya itu sudah berbahaya. Nampaknya rumah ini pernah kebakaran. Tapi cuman direnovasi aja dulu. Jadi saran saya adalah runtuhkan saja, buat rumah yang baru.
gedung yang baru. Nah, pasti ketika ketika rumah itu sudah jadi, saya juga mengatakan rumah itu baru. Tapi bedanya dengan yang pertama adalah, kalau yang pertama itu rangkanya semuanya itu adalah rumah lama. Tapi untuk yang kedua, itu benar-benar adalah rumah yang sama sekali baru. Nah, eskatologi itu juga demikian. Eskatologi, berita nabi-nabi, itu memberitakan akan masa depan, akan pengharapan masa depan. Tetapi pengharapan masa depan itu bukan sama sekali dunia yang baru. Memang mereka mengharapkan dunia yang baru, tetapi dunia yang dipijak itu masih tetap sama. Langit yang ada di atas masih tetap yang sama. Rumah itu adalah rumah yang sama, tetapi memiliki tatanan yang baru, kerajaan yang baru, sistem yang baru, atau bahkan sistem itu bukan hanya reformasi. Itu bisa dikatakan reformasi ya, formnya saja yang berbeda. Tetapi lebih juga bisa dikatakan restorasi, kembali ke semula gitu ya, restorasi. Nah, tapi pengharapan apokaliptik itu tidak seperti itu. Pengharapan kitab Daniel, pengharapan kitab Wahyu itu mengatakan begini, bahwa dunia ini sama sekali sudah bobrok. Dunia ini sama sekali sudah rusak, tidak bisa ditata lagi. Sehingga dunia ini harus diruntuhkan, dibinasakan, termasuk orang-orangnya sama sekali baru nanti. Makanya semua mati. Nah, orang-orang mati itu di akhir zaman itu akan menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam hal ini kepada hakim Tuhan Yesus yang akan menghakimi semua manusia di akhir zaman. Dunianya sudah nggak ada, sama sekali nggak ada, lenyap. Kata lenyap itu artinya sudah nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu yang bagaikan ilustrasi saya itu, rumah itu sudah saya runtuhkan, semuanya runtuhkan, sampai fondasinya juga dibuang. Dan dari fondasi itu akan dibangun rumah yang sama sekali baru. Jadi bukan dunia ini lagi, bukan langit yang ini lagi, melainkan dunia dan langit yang sama sekali baru. Karena yang lama ini, yang sudah tua ini, itu dilenyapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus ketika itu, sebelum langit dan dunia yang baru itu jadi, Tuhan Yesus akan menghakimi semua manusia di akhir zaman. Ayat tadi jelas-jelas mengatakan demikian. Terus selanjutnya, ada yang duduk di tahta putih. Nah, tahta itu adalah kursi kebesaran raja. Di mana raja memerintah, nah, dia duduk di tahta itu. Putih itu menunjukkan bahwa kesucian dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang duduk di tahta putih itu melambangkan bahwa dia adalah raja di dalam kerajaan Allah. Ya, yang kita saat ini renungkan itu adalah millennial kingdom itu, kerajaan 1000 tahun itu, kerajaan kekalan itu yang diperintah oleh Tuhan Yesus yang saat ini, saat ya kita bicarakan ini, itu dia ada sebagai sang hakim yang menghakimi seluruh umat manusia.
Dari sini, tadi langit dan bumi itu sudah lenyap. Nah, ini pengharapan apokaliptis yang sudah saya terangkan, yang berbeda dengan pengharapan eskatologis. Kalau eskatologis, langit dan buminya masih ini. Tetapi kalau apokaliptis, langit dan buminya nanti sama sekali baru. Langit dan bumi yang sekarang ini itu lenyap. Selanjutnya, seperti halnya di Yakobus 4 ayat 12, bahwa Tuhan Yesus itu adalah sang hakim. Yaitu dikatakan, Yakobus berkata, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Ya, jadi Tuhan Yesus itu adalah hakim yang adil. Selanjutnya juga Yakobus 5 ayat yang ke-9. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, artinya saat-saat kita ini sang hakim itu telah berdiri di ambang pintu. Kita berada dalam situasi akhir zaman, kira-kira begitu ya. Maka ayat-ayat ini jelas mengatakan bahwa waspadalah, ya, waspadalah atau berjaga-jagalah sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, ini makna dari ayat-ayat ini. Selanjutnya, nah, di dalam mengadili KUHP-nya itu apa? Gitu ya. Tapi itu bukan pidana ya. Ini bukan hukum pidana, tapi ya semacam kayak kitab undang-undangnya itu apa. Selain kitab-kitab undang-undang yang banyak, maka ada satu kitab yang khusus. Satu kitab yang khusus itu adalah kitab kehidupan. Maksud dari kitab kehidupan itu apa? Maksud dari kitab kehidupan itu adalah kitab yang memuat atau menuliskan orang-orang dengan apa yang dilakukan oleh dia. Jadi apa yang dikerjakan oleh si orang-orang ini, kitab ini menuliskan semuanya. Nah, tulisan-tulisan itu yang menjadi dasar dari sang hakim menghakimi seluruh umat yang ada di dunia ini. Terus lanjut, itu dikatakan seperti tadi di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi orang-orang yang tertulis di dalam kitab kehidupan itu, yang tertulis seluruh apa yang dilakukan di dalam kehidupannya itu tidak akan dihapus namanya dari kitab kehidupan itu. Dan pastilah dia mendapatkan keselamatan itu. Nah, di sini sebenarnya ada yang mengusik kita, gitu ya. Kata-kata perbuatan, seluruh perbuatan. Ya. Nah, ini kontrasnya. Kontrasnya adalah Wahyu 13 ayat 8. Ini kontras dari Wahyu 3 putih yang demikian. Kok kayaknya saya salah
Ctrl V itu ya. Ya, kita akan lihat ini aja langsung di ayatnya. Bentar. Mengembalikan ke sebentar ya. Atau ini nih, mungkin di sini nih. Ah ya, ini berarti salah. Wahyu 20 ayat 15 sebagai kontras. Ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi, kalau tertulis di dalam kitab kehidupan, dia akan berjuang kepada Bapa terutama, yaitu bahwa dia ini adalah orang yang diselamatkan, memperoleh kehidupan kekal. Dan kalau Wahyu 20 ayat 15 mengatakan bahwa setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, ini sebenarnya adalah ciri dari apokaliptik. Selain yang pertama tadi, apokaliptik itu sangat berbeda dengan eskatologi. Kalau eskatologi itu mengharapkan dunia yang ada di sini, yang kini di sini yang kita injak itu diperbarui tatanannya. Tetapi kalau apokaliptik itu mengharapkan dunia yang sama sekali baru. Bukan dunia yang saat ini kita pijak. Dunia yang saat ini kita pijak itu semua akan dilenyapkan, diruntuhkan, dan akan berganti dengan dunia yang sama sekali baru. Itu ciri yang pertama dari apokaliptik. Ciri yang kedua dari apokaliptik itu adalah dualisme. Sekali lagi, dualisme. Dualisme di sini terlihat, yaitu tadi, yaitu yang pertama, kalau orang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, akan mendapatkan, ini yang tertulis ya, sorry dulu, tertulis dulu. Jadi orang yang tertulis di dalam kitab kehidupan akan mendapatkan kehidupan kekal. Sedangkan orang yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ada dualisme yang nanti kita akan belajar mengenai nanti di sini, yaitu 666. Nanti kita akan belajar untuk 666 itu ya, yaitu ciri dari apokaliptik, yaitu dualisme. Ya, jadi semua manusia itu dipilah menjadi dua, yaitu yang tertulis di dalam kitab kehidupan dan yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu ciri dualismenya di situ. Jadi ada yang binasa, ada yang dapat kehidupan yang kekal. Nah, dari sini yang tidak tertulis itu dilemparkan ke lautan api dan mengalami kematian yang kedua. Apa itu artinya kematian yang kedua? Kematian pertama, semua manusia pasti mengalami itu. Nah, setelah semua dibangkitkan, maka dipilah menjadi dua, yaitu orang-orang yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu mati lagi, gitu ya, di lautan api itu. Nah, itulah yang dinamakan kematian yang kedua. Sedangkan orang yang setia kepada Tuhan dan
namanya kemudian tertulis di dalam kitab kehidupan, maka mereka akan mendapatkan kehidupan kekal. Nah, ketika mereka mendapatkan kehidupan yang kekal, maka mereka tidak mengalami kematian yang kedua. Itu maksudnya. Jadi ada dua apa namanya? Dua kelompok. Dan itulah ciri dualisme dari apokaliptik. Nah, sekarang pengharapan Kristen, yaitu yang sebaliknya tadi, yaitu yang tertulis di dalam kitab kehidupan, yaitu mereka akan berada kemudian di dalam langit dan bumi yang baru yang diciptakan oleh Allah sama sekali baru, dan mereka ini ada dua hal yang penting, yaitu minum air kehidupan dan makan buah kehidupan. Itu dapat dilihat di pasal yang ke-22 dari kitab Wahyu. Arti dari minum air kehidupan dan makan buah kehidupan itu adalah simbolis yang artinya adalah mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Lalu di ayat yang tadi itu ada kata-kata dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, sekarang arti dari dihakimi menurut perbuatan mereka ini apa? Yaitu artinya itu bukanlah keselamatan itu dari perbuatan baik, bukan. Arti dari kata dihakimi menurut perbuatan mereka itu bukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu bukan sarana untuk mendapatkan keselamatan. Melainkan apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan mereka ini? Yang dimaksud itu adalah meresponi panggilan dan anugerah dari Tuhan. Dan setelah itu setia sampai mati. Jadi dihakimi menurut perbuatan mereka yang mana tertulis di dalam kitab kehidupan itu bukan melalui perbuatan mereka itu adalah perbuatan baik, tidak. Melainkan itu adalah respon dia terhadap anugerah Tuhan. Dan dengan demikian setelah itu mereka setia terus meresponi anugerah Tuhan itu di dalam kehidupannya sampai mati. Dari situ mereka akan mendapatkan kehidupan kekal itu. Nah, para reformator kemarin kita ada hari reformasi sebenarnya. Nah, ini satu hari setelah hari reformasi kita, yaitu para reformator itu mengajarkan ajaran 5 sola. Saat ini saya kutip cuma 4 sola yang sangat penting untuk kita belajar tentang dihakimi menurut perbuatan mereka ini. Yaitu yang pertama adalah sola gratia. Sola gratia itu artinya adalah hanya oleh anugerah Tuhan. Jadi kita mendapatkan keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita. Karena pada dasarnya manusia itu adalah dosa dan pendosa. Dalam bahasa Alkitab, yaitu kepada Kain, Kain diperingatkan oleh Tuhan, hati-hati loh Kain, dosa itu selalu mengintip, ya, selalu mengintip kepada kamu. Kamu akan selalu
diintip oleh dosa itu untuk berbuat sesuatu melanggar firman Allah. Ya. Oleh karena sifat manusia itu adalah pendosa, maka meskipun ada ajaran-ajaran kamu berbuat baik, kamu berbuat baik, kamu berbuat baik, tetapi selalu manusia itu tetap jatuh di dalam dosa, jatuh terus. Itu bagaikan kalau ilustrasi biasanya Pak Pendeta memberikan ilustrasi ini, yaitu namanya babi. Babi meskipun itu dicuci bersih, kasih pita gitu ya. Ini babi perempuan, tapi babi laki-laki kan juga babi pejantan kan juga kalau dipasangin dipasangin pita kan juga lucu ya gitu ya. Apalagi babinya merah gitu ya, kecil gitu. Tapi namanya saja babi. Tetap meskipun sudah bersih, larinya kemana? Ya ke kubangan. Tetap kotor lagi gitu ya. Karena sifatnya memang seperti itu. Manusia itu seperti itu. Jadi manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Hanya anugerah Tuhan. Hanya kasih karunia-Nya. Dan itu dalam bahasa Latinnya adalah sola gratia. Hanya oleh grace, anugerah dari Tuhan, maka kita diselamatkan. Nah, Yohanes pasal 3 ayat 16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setelah sola gratia, ada sola fide. Hanya oleh iman. Kita beriman. Kita meresponi anugerah dari Tuhan itu. Kita meresponi sola gratia ini. Jadi dari sola gratia, ya dari sola gratia ini kenapa kok ininya nggak bisa ya? Dari sola gratia ini maka muncul sola fide. Sola fide artinya sola itu hanya oleh fide, oleh iman. Hanya oleh iman. Iman itu adalah respon kita terhadap gratia yang sudah diberikan oleh Tuhan itu. Kita meresponinya dengan iman. Tetapi sekali lagi, kita bisa fide, kita bisa beriman, itu juga anugerah Tuhan. Jadi, sola gratia hanya oleh anugerah ini adalah pusat dari semua sola ini, gitu ya. Itu pusatnya adalah sola gratia. Kita bisa fide, kita bisa beriman itu karena gratia juga. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa beriman. Ada satu orang di Afghanistan kayaknya dia keturunan dari nabi yang keberapa gitu ya, dari turunan keberapa gitu. Nah, suatu hari singkat langsung aja, suatu hari itu Tuhan Yesus langsung menemui dia di dalam mimpi atau malah bahkan itu di dalam keadaan yang sadar. Tuhan Yesus datang ke kamarnya. Tuhan Yesus berbicara kepadanya. Ada satu buku yang sangat-sangat bagus itu. Saya dulu punya, tapi setelah dipinjam oleh mahasiswa nggak tahu entah mana. Gitu ya. Nah, mahasiswanya siapa? Lupa juga saya. Ya sudah namanya hilang gitu ya. Bukan dipinjam lagi, tapi hilang gitu. Nah, dia bisa beriman itu karena apa?
Dia bisa beriman itu karena anugerah Tuhan. Orang diinjilin sampai ngotot-ngotot gitu ya. Yang menginjilin gitu ya. Wah, sampai berusaha benar-benar. Kalau memang nggak ada anugerah Tuhan, ya sudah sulit banget itu ya, sulit banget. Karena itu adalah pilihan. Tetapi tetap benih-benih itu harus kita sebarkan kepada mereka agar benih-benih itu dapat bertumbuh menjadi iman yang kuat. Dan disitulah yang menyemai itu siapa? Ya, kok yang menyemai? Ya benar ya, yang menyirami itu siapa? Yang menyirami benih-benih yang kita taburkan itu adalah Tuhan sendiri dan itu adalah gratia. Nah sekarang fide kepada siapa? Beriman kepada siapa? Yang jelas itu adalah solus Kristus. Artinya hanya kepada Kristus, nggak ada yang lain. Syahadat dari bangsa Israel itu apa? Syahadat dari bangsa Israel itu Israel. Hashem Elohenu. Hashem Echad. Artinya, dengarlah Israel. Kita ini juga Israel rohani ya. Dengarlah Israel. Tuhan itu Allahmu. Seringkali yang baris yang ketiga diterjemahkan Tuhan itu Esa. Tapi seringkali kalimat yang terakhir ini Yahweh Echad, Hashem Echad itu seringkali diterjemahkan yang tadi itu Tuhan itu Esa. Tetapi penerjemahan yang menurut saya itu lebih tepat itu begini. Kata ehad di situ itu bukan hanya esa atau satu, melainkan kata ehad di situ itu adalah satu-satunya. Satu-satunya yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah Kristus. Itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, bebas saja. Kalian itu memilih apakah kalian mau bertuankan mamon atau bertuhankan atau tuankan Tuhan. Terserah kita semua. Terserah. Karena apa? Karena tidak ada Tuhan. Jadi hanya satu, gitu ya. Nah itu kata-kata Yahweh Echad, Tuhan saja, hanya satu, satu-satunya, gitu ya, satu-satunya. Makanya kalau saya ditanya, sudah beristri Pak? Sudah. Istri saya satu-satunya, ya sudah ya, yaitu satu-satunya gitu ya. Satu-satunya istri saya ya dia gitu ya. Nah, satu-satunya yang ada di dalam hati itu adalah Kristus saja. Nah, dari situ maka yang keempat itu adalah solideo gloria. Artinya apa? Artinya adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ya. Oleh karena kita sudah diselamatkan, maka keberadaan hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka dari itu, kita berbuat baik
perbuatan baik kita itu sebagai terang kehidupan kita. Artinya adalah perbedaannya, kalau yang sana itu mengatakan perbuatan baik itu untuk keselamatan. Sedangkan bagi kita, perbuatan baik itu adalah tindakan untuk soli Deo Gloria. Artinya, tindakan baik kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam bahasa Paulus, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya, berbuatlah baik sebagai orang Kristen. Karena orang Kristen itu sudah mengalami yang namanya dibaikin oleh Tuhan, kira-kira begitu ya, yaitu diberi anugerah keselamatan itu. Jadi yang terpenting masa kini, kita sebagai orang Kristen harus mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima itu dalam sebuah jaminan yang pasti, yaitu keselamatan itu already bagi kita. Already. Itu sudah ada itu. Itu jaminan yang pasti itu. But not yet. Kapan itu? Ya itu tadi. Yang sebelumnya. Yaitu pas ketika kita mendapatkan penghakiman dan nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan itu, artinya bahwa kita ini percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, dan kita pegang di dalam kesetiaan. Makanya faith itu kelanjutannya adalah faithfulness. Faithfulness. Artinya iman kita itu kelanjutannya adalah kesetiaan kita mengikut Tuhan. Itu di mana nama kita itu tertulis selalu di dalam kitab kehidupan itu. Dari situlah maka faith itu harus menjadi faithfulness di dalam kehidupan kita. Nah, dari situ kita akan belajar lebih lanjut. Ini waktunya hampir ya. Waktunya hampir ini. Tapi saya akan percepat saja. Yaitu kita baca saja dari sifat dualisme tadi, sehingga kita tahu apa makna dari tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Kita akan lihat Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Wahyu 13 ayat yang ke-16. Wahyu 13 ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Bagaimana yang bijaksana? Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah bahwa ketika itu orang-orang Kristen harus menyembah kepada kaisar yang menjabat saat itu. Kaisar yang menjabat saat itu adalah Kaisar Domitianus. Koinnya sudah saya berikan di sesi pertama ya. Sesi pertama itu saya sudah memberikan gambar koin. Koinnya itu ya, koin itu kan
dua muka ya. Muka depannya itu bergambar Kaisar Domitianus. Muka belakangnya itu bergambar Dewa Jupiter yang masih kanak-kanak menduduki bola dunia dan merangkum 7 bintang. Itu ya, itu gambar yang saya berikan kemarin. Nah, eh, apa dari situ eh, Domitianus ingin disembah sebagai dewa Jupiter. Dan saat itu terjadi pemaksaan-pemaksaan terhadap orang Kristen. Sehingga orang Kristen itu tidak menampakkan diri. Artinya apa? Tidak menampakkan diri itu bukan terus langsung dia sembunyi terus, tidak. Melainkan identitas kekristenannya itu disembunyikan supaya tidak mati mati sia-sia gitu ya, tidak mati sia-sia. Nah, mereka harus menyembah kalau berada di jalan gitu, itu mereka harus menyembah. Tapi kalau orang Kristen sudah dalam situasi seperti itu, ya dia hanya ada dua pilihan. Dia menyembah kepada kaisar atau dihukum mati. Dah dua itu. Maka kalau orang itu setia kepada Tuhan, dia tidak mau menyembah. Tapi kalau dia tidak setia kepada Tuhan, mementingkan nyawa yang pertama ini, nyawa ini yang hanya satu kali ini, satu kali aja ya, dia menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, diperhadapkan kepada kedua hal ini. Nah, dari situ orang-orang Kristen dipaksa untuk menyembah. Kalau enggak ya mati. Kalau enggak ya ekonominya akan hancur. Kalau enggak ya dia tidak bisa beli dan yang lain sebagainya. Oleh karena situasi yang mencekam itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa eh, saat itu keadaan orang Kristen itu dalam keadaan yang terjepit. Nah, tandanya adalah, artinya adalah, simbolnya adalah di dahi mereka ada 666. Nah, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang kepingin tahu 666 itu siapa. Ada yang mengatakan eh, ada yang mengatakan si A, si B, si C. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Kalau saya enggak mau. Ada yang ringan dan yang lucu. Nanti di sesi berikutnya saya akan berikan ini ya. Yang ringan dan yang lucu adalah barcode. Bukan barcode, bukan komputer, bukan yang lain-lainnya. Kalau komputer jangan pakai komputer. Kalau HP itu komputer gitu ya. Jangan pakai HP dan yang lain sebagainya. Melainkan apa? Nah, mereka salah tafsir. Ada orang-orang yang salah tafsir, yaitu 666 itu A, 666 itu B, 666 itu C. Itu salah tafsir menurut saya. Nah, karena apa? Karena mereka fokusnya di situ saja. Maka kita harus tafsirkan dengan itu adalah di dahinya itu ada nama Bapa dan nama anaknya. Artinya adalah ini sebenarnya baptisan orang Kristen di Turki. Gereja Kristen di sekarang ini Turki ya. Dulu Asia Kecil. Yaitu begini, aku baptiskan tanda salib. Nah, berarti ini orang-orang Kristen. Dan kelompok yang tertulis di
Kitab kehidupan itu adalah orang-orang yang tetap setia mempertahankan tulisan yang ada, nama yang ada di itu, dan tidak menghapusnya dengan menyembah kepada apakah itu orang, apakah itu dewa, apakah itu mamon, apakah itu patung, dan yang lain sebagainya. Tetap setia kepada Tuhan. Nah, orang inilah yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu yang mana? Yang memang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga orang-orang yang di dalam kehidupannya sebenarnya nggak ada sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria itu. Artinya, orang yang mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Pengajaran dalam arti ya pengajaran Tuhan Yesus. Karena sebenarnya dia hanya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus lewat mulutnya. Hatinya sebenarnya tidak. Nah, dari situlah kita bisa tahu orang yang dihakimi itu apa. Yang dihakimi adalah orang-orang semuanya dipilah menjadi dua, yang setia kepada Tuhan dan yang tidak setia, serta memang pada dasarnya tidak mau mengikut Tuhan. Dari situ kita bisa tahu, dan sudah habis. Nah, jadi sedikit aja kesimpulan, penghakiman itu pada hari terakhir pasti ada. Yang saat ini kita kerjakan apa? Yang kita kerjakan saat ini adalah setia sampai akhir kehidupan kita. Setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan soli Deo gloria tadi, yaitu melayaninya lewat perbuatan baik kita. Amin. Saya serahkan ke panitia. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Agus sekali lagi atas insight yang sudah diberikan. Aku percaya pasti rekan-rekan juga semuanya merasa terberkati ya lewat apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus. Jadi mungkin kalau aku bisa simpulkan sedikit, pada intinya akan ada penghakiman di akhir gitu ya, tapi tidak ada satupun orang yang mengetahui nih kapan gitu. Jadi untuk sekarang daripada kita fokus kapan ya Tuhan datang, lebih baik kita terus mengerjakan kita terus melayani dia, dan kita juga tetap faithful ya untuk melayani dan ada di dalam Tuhan. Oke, Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya langsung tanyakan saja ya Pak. Iya, jadi yang pertama adalah apakah janin, embrio, dan lain-lain, maksudnya yang mungkin bayi yang belum lahir gitu ya Pak, juga akan dihakimi oleh Kristus. Dan ini juga mungkin ada kaitannya sedikit dengan aborsi dan lain-lain. Pertanyaan Pak. Ya, langsung dijawab ya. Langsung jawab ya. Ya, kita itu tidak mengenal akan tabula rasa. Kalau ya agama yang lain, terutama kaum muslim, itu percaya kepada tabula rasa. Bahwa manusia diciptakan itu putih, bagaikan kertas, yang sama sekali tidak ada coretan-coretannya. Lalu kemudian selama manusia hidup, kemudian dicoret-coret. Nah, kalau coret-coretannya itu bagus, ya dia bagus. Tapi kalau coretan-coretannya itu jelek, ya dia jelek. Ya, jadi dia bagus, dia jelek itu sesuai dengan coretan-coretan yang ditorehkan di hati seorang bayi, atau ya kalau janin ya masih benar-benar putih gitu ya, kepada janin itu ya, itu tabula rasa itu sistem mereka, sehingga mereka mengatakan dulunya manusia itu sebenarnya setiap manusia itu putih. Tapi bagi orang Kristen, semua manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Manusia
sejak Adam dan Hawa itu sudah berdosa dan dosa itu mengintip selalu di dalam kehidupan manusia. Anak kecil kadang-kadang nggak usah diajarin, itu sudah jahilin adiknya, gitu ya. Kalau itu ada adiknya, sama-sama kecil, gitu. Itu aku juga jahilin ngerengek gitu, sedikit nangis gitu, siapa yang dimarahin orang tua? Kakaknya pasti itu. Dan memang adiknya itu selalu bikin begitu supaya apa? Supaya kakaknya dimarahin gitu. Nah itu memang sudah ada sejak kecil, ya, nggak usah diajarin, memang sudah ada itu. Benih-benih dosa itu ada. Tetapi dalam hal ini ketika orang itu masih belum anak itu masih belum bisa ya mengetahui apakah apa yang dilakukan itu dosa atau tidak, dia nggak tahu. Nah, dari situ itu adalah domainnya Tuhan, gitu ya. Kita nggak bisa me, me, apa namanya, oh ini orang ini masuk ke kerajaan surga, oh orang ini tidak bisa. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah domainnya Allah yang menentukan. Tetapi yang pasti adalah semua manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Nah, makanya pengajaran kekristenan itu harus benar-benar ditanamkan di dalam hati sejak usia masih kecil. Itu adalah tanggung jawab orang tua untuk menanamkan ajaran-ajaran kekristenan. Saya akan cerita sedikit. Ini pola pendidikan agama Yahudi. Ya, orang Yahudi, kita Kristen itu berasal dari Yahudi juga. Itu akar dari kita. Nah, ini pelajaran yang sangat penting juga di kita semua. Eh, apa? Ada satu lagu Yahudi itu nyanyinya begini, judulnya Shalom Aleichem. Lagunya begini. Shalom Aleichem, Malache Hashalom, Malache Elyon, Mi Melech, Malache Hamelachim, Kados Baruchu, dan seterusnya gitu ya. Nanti jamnya habis lewat pelajaran nyanyi malahan gitu ya. Nah, lagunya begitu. Tapi yang paling penting itu adalah di balik lagi lagu itu ada cerita. Ceritanya begini, bahwa setiap hari Sabat sore itu jam 6 sore hari Jumat kalau kita ya. 6 sore hari Jumat, Tuhan Allah itu mengutus dua orang malaikat. Yang pertama adalah malaikat pembawa kutuk. Dan yang kedua adalah malaikat pembawa damai. Nah, kedua malaikat ini diutus untuk menengok keluarga-keluarga Yahudi di hari Sabat. Nah, dua sahabat ini yang memang kerjaannya berbeda, yang satu ngutukin, yang satu memberkati, itu melongok di satu rumah. Di rumah itu eh, orang tua, dua-duanya ada, anak-anak itu ada di situ, di dalam rumah. Mereka sedang membuka Alkitab, mereka menyanyi-nyanyi di dalam membacakan Alkitab. Alkitab itu diterangkan kepada anak-anak. Maka malaikat pembawa damai mau masuk ke dalam rumah itu, dan malaikat pembawa kutuk dadah gitu. Shalom Aleichem, saudaraku malaikat pembawa damai. Berkatilah rumah itu dengan kedamaian-kedamaian dari Tuhan. Berkatilah dengan kedamaian yang berlimpah. Nah,
Mereka pergi lagi berdua, terus melongok lagi ke satu keluarga Yahudi. Di keluarga ini ayahnya masih sibuk di kantor, ibunya nggak tahu arisan di mana, anak-anaknya yang satu eh, apa ada yang yang narkoba, sedang narkoba, anaknya yang satu lagi sedang mabuk-mabukan, anaknya yang satu lagi sedang nggak tahu anaknya yang satu yang kecil masih ada di rumah, nggak tahu itu mainan apa gitu ya. Pokoknya di hari itu tidak ada pengajaran kepada anak-anak. Lalu apa yang terjadi? Malaikat pembawa kutub mau masuk ke rumah itu dan malaikat pembawa damai itu dadah gitu, Shalom Aleichem, saudaraku, malaikat pembawa kutub, kutukilah rumah itu karena tidak ada pengajaran kepada anak-anak mereka. Jadi yang paling penting di sini dari pelajaran dari lagu tadi itu apa? Yaitu bahwa anak-anak kecil itu adalah tanggung jawab orang tua. Harus diajarin pengajaran-pengajaran kekristenan. Nah, karena sejak kecil orang Yahudi itu belajar Alkitab, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa orang-orang Yahudi itu pandai-pandai, pandai-pandai. Makanya di Eropa itu di Eropa kan banyak orang Yahudi juga ya. Di Eropa itu ada apa joke ya guyonan ya, guyonan orang mahasiswa, anak mahasiswa, gitu ya. Guyonannya apa? Guyonannya gini, kalau kamu mau menjadi juara kelas di mata kuliah di kelas yang kamu akan ambil, maka kamu harus masuk ke kelas yang jangan ada orang Yahudinya. Jangan ada orang Yahudinya. Karena apa? Karena kalau ada orang Yahudi di situ, kamu pasti nggak akan juara kelas 1, gitu ya. Juara kelas. Karena apa? Ya dia yang jadi juara kelas, gitu ya. Nah makanya jangan masuk ke kelas yang ada orang Yahudinya. Pasti kamu nggak bisa. Karena apa? Karena logika mereka itu sangat bagus karena terlatih untuk membaca cerita-cerita firman Tuhan yang sangat-sangat sistematis itu, melatih otak untuk menjadi pandai. Itu tak ubahnya Einstein. Saya pernah membaca buku Einstein. Dia beberapa waktu setelah menulis buku itu meninggal dunia. Nah, judulnya dalam bahasa Jerman itu Erinnerung. Erinnerung itu artinya mengingat. Dia mengingat masa kecilnya. Dia mengingat bahwa ibunya itu sering menceritakan cerita-cerita Alkitab. Dan dia disuruh membaca kitab suci juga, Perjanjian Lama tentunya. Nah, maka di akhir buku tipis itu dia mengatakan, jika kalian ingin anak Anda menjadi orang-orang yang jenius, si Einstein kan orang jenius ya, maka ceritakanlah, sekali lagi ceritakanlah. Jadi Einstein menganjurkan untuk anak dari sejak kecil itu harus ada pengajaran-pengajaran Alkitab sebagai bekal dia. Ya. Perkara selamat atau tidak, itu domainnya Allah, bukan domain kita. Tapi yang pasti saya bisa menjawab, yaitu itu tanggung jawab dari orang tua masing-masing. Nah, kalau sudah bisa berpikir dengan dengan otak, dengan mengerti begitu ya apa yang diperbuat, maka itu ya terserah dia. Yang penting adalah anugerah Tuhan bagi dia, responnya bagaimana dia kepada anugerah Tuhan. Ya, ini mungkin sudah bisa menjawab.
Oke, baik. Rasanya sudah jelas tadi ya, rekan-rekan semua. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ini banyak sekali ternyata hari ini yang bertanya, ada 26 pertanyaan yang masuk. Oke. Oke, bagaimana tanggapan Bapak mengenai orang Indonesia yang sudah memakai microchip di tangannya? Gitu. Ya, Eh, ya ini juga seringkali microchip itu dikait-kaitkan dengan 666. Dikait-kaitkan dengan 666. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa seringkali penafsiran kita itu mengatakan bahwa apa yang ada di masa kini itu adalah dari kitab Wahyu itu. Padahal berulang kali dalam trik-trik dagang atau apa gitu ya, itu apa namanya, seringkali berulang ada perevisian dan bahkan ya ini terpaksa saya akan memberikan yang ringan dan yang lucu tadi. Kayaknya saya sudah pernah berikan. Soalnya saya di sini mengajar itu di 2 tempat gitu ya. Yang satunya itu juga kitab Wahyu gitu ya. Nah, apakah saya berikan di sini nggak tahu gitu ya, lupa saya. Nah, itu begini aja. Yang ringan dan yang lucu. Jadi ada buku, saya enggak bawa bukunya ya. Ada buku, buku itu menerangkan tentang 666. Nah, buku ini mengatakan 666 itu adalah komputer. Karena komputer itu pada dasarnya itu 666. Perkembangannya itu melewati 666. Yaitu memang komputer itu dari yang satu komputer itu gedenya minta ampun itu, satu ruangan itu. Dari situ, kemudian komputer gede dengan disket yang besar-besar, kayaknya pernah saya berikan itu, dengan disket yang besar-besar, lalu juga mulai kecil, gitu ya, mulai kecil itu 286 dulu. Saya pernah punya yang 286. Terus 386, 486, terus 666. Ya, 666 itu 666,66666 megahertz gitu ya. Nah, itu langsung bukan Microsoft ya, yang Intel ya, itu langsung jatuh. Sama sekali prosesor yang 666 itu nggak laku. Sehingga supaya dagangannya laku diganti. Itu bukan 666 tapi 666,66666 yang dibulatkan menjadi 667 gitu ya, 667. Tetap nggak laku. Makanya masuk ke Pentium. Ada dulu Pentium 1, Pentium 2. Sekarang ini sudah i7 gitu ya. i8 kayaknya sudah mulai i8 gitu. Intel i8. Nah, dulu ya. Tapi yang aneh orang-orang yang berbicara mengenai komputer itu 666 itu menggunakan komputer juga gitu. Nah, ini yang ringan dan yang lucu dari buku tadi, dia menjelaskan komputer 666. Nulis bukunya itu pakai apa? Pakai komputer. Nah, terus juga mengatakan, ya inti dari buku itu adalah barcode itu 666. Nah, ini saya pas bawa pegang buku ya, buku, terus di belakangnya itu ada barcode-nya. Nah, barcode ini di pojok kiri, tengah, pojok kanan itu ada garis yang mirip semua. Nah, itu katanya itu 666.
Jadi jangan membeli buku yang ada 666-nya. Produk yang ada barcode-nya yang adalah 666. Tapi yang aneh, buku itu yang mengatakan bahwa barcode itu 666 dan kita jangan menggunakan, buku tadi dijual dengan barcode juga, gitu ya. Nah, jadi penulis buku itu tidak membolehkan pembacanya untuk membeli produk-produk yang ada barcode-nya, karena itu adalah 666, tapi buku itu juga memakai barcode. Jadi, dia sendiri, penulisnya menganjurkan supaya kita tidak membeli bukunya. Karena apa? Karena si penulis juga 666. Termasuk ini microchip. Gitu ya. Microchip itu dimulai dari ATM itu ya, ATM, kartu ATM itu ada microchipnya, gitu ya. Tapi kita juga menggunakan, gitu ya. Semua menggunakan, termasuk orang yang menafsirkan tentang microchip itu. Nah, apalagi sekarang mulai dimasukkan. Nah, bagi saya begini aja, kalau kita ragu, termasuk saya juga nggak mau microchip kok dimasukkan di dalam tubuh, gitu ya. Ya nggak ada kepentingannya masuk di dalam tubuh. Wong di dalam kartu aja, kartu ATM, kartu kredit itu aja sudah kita sudah bisa menggunakan jual beli. Kenapa kok kita masukkan di dalam tubuh? Kan itu kan nggak make sense itu ya. Kalau bagi saya, ya saya tidak akan mau. Tetapi jangan itu tadi sedikit-sedikit menjadi kita kaitkan dengan 666. Karena penafsiran 666 itu yang tadi terakhir itu adalah itu harus dikontraskan dengan kontras yang lain. Kontras yang lain itu adalah di dahinya ada nama Tuhan dan nama Bapaknya. Itu jangan diganti dengan nama orang itu, ya, atau nama binatang itu, atau nama dari yaitu Mamon, gitu ya. Jadi di dalam pikiran kita itu selalu ada Tuhan Yesus. Setia kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada orang tertentu, jangan kepada Mamon, jangan kepada yang lainnya, jangan kepada dewa, patung, dan yang lain sebagainya. Itu jadi 666 itu gitu ya. Bukan mengenai benda-benda tadi itu. Tapi kalau memang nggak make sense lah, itu dimasukkan di dalam tubuh. Wong dengan kartu aja bisa kok. Ada yang punya kendala untuk jual beli dengan kartu kredit? Enggak ya? Ya, jadi pakailah kartu kredit aja, jangan dimasukkan di dalam tubuh kita. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Kita ke pertanyaan yang terakhir ya Pak untuk hari ini. Jadi ini pertanyaan yang paling banyak di like nih. Jadi banyak teman-teman rekan-rekan di sini yang mau tahu ya. Jadi yang terakhir adalah apakah apokalistik itu sama dengan kiamat? Mungkin apokaliptik atau apokalistik, mungkin antara dua itu kali ya Pak. Ya, itu pertanyaannya Pak. Ya, apokaliptik ya itu ya. Yang benar apokaliptik. Apo itu ada dua kata itu ya sebenarnya yang menjadi satu, yaitu apo sama kalipto. Ya. Apokalipto itu artinya jadi gini, ini ada saya nyimpen di dalam buku ini ada apa? Nggak tahu ya, di dalamnya itu ada apa? Nggak ada yang tahu ya, karena nggak lihat ya. Nah, kalau saya singkapkan gini, ini ada apa ini? HP, baru kelihatan, gitu ya. Baru kelihatan bahwa di dalamnya ada HP. Kalau itu dibukakan. Nah, itu apokalipto itu artinya begitu. Jadi, hal yang rahasia itu
bukakan. Itu apokalipto. Nah, tadi apakah apokalipto atau apokaliptik atau apokalipsis itu sama dengan kiamat? Bagi saya antara ya dan tidak. Maksudnya adalah ya memang kiamat itu apokaliptik, bagian dari pengajaran apokaliptik. Tapi apokaliptik belum tentu kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya lebih luas dari kiamat. Gitu. Lebih luas dari kiamat. Kiamat itu bagian dari pengajaran apokaliptik. Gitu ya. Ilustrasinya apa ya? Abigail Gracia itu mahasiswi UPH, benar ya? Iya, betul, Pak. Ya, tapi UPH kan bukan Abigail Gracia ya, mahasiswa UPH kan belum tentu Abigail ya. Belum tentu ya. Ya, belum tentu. Kan masih ada Samuel Franciscus May. Ya, ada juga gitu ya. Ada juga siapa? Lindy Riley. Ya, seperti itulah. Itu ilustrasinya. Jadi kiamat itu aku